Welcome The Cause. Terima kasih sudah tune in kepada online service The Cause. Saya menghargai hati saudara yang tetap rindu untuk berlindung di bawah sayap Tuhan. Hari-hari ini kita pasti sering dengar do not fear, do not fear, do not fear. Sama seperti Yosua, saudara, ketika sebelum dia masuk ke tanah perjanjian, berkali-kali Tuhan berkata do not fear. Tapi tahukah kenapa Yosua tidak takut, saudara? Firman Tuhan kepada Yosua, do not fear. Tetapi firman Tuhan berkata, renungkanlah Taurat ini siang dan malam. So, our source, sumber kita daripada tidak takut, saudara, adalah lahir dari merenungkan, feeding daripada firman Tuhan. So, this week, and walaupun kita nggak bisa berkumpul bersama, I appreciate, saya menghargai bahwa saudara tetap tuning in as you feed. Ada faith, saudara, saya percaya lahir dari kehidupan saudara. God protects you and enjoy, saudara, today's service. The Lord is with you wherever you are. In Jesus' name, amen. Good morning, church. Thank you for joining us in our online church. How are you all doing? We know that God is still good, and kita masih diberi kesehatan, masih diberi shalom and peace and sukacita in our household. So today kita mau sama-sama, kita mau declare God's victory over our situation, God's victory over our lives, God's victory over our family, and especially God's victory over our country. So we know today that God has won the battle for us. So let us worship God today, church. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. Come on, church. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends. I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm
gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. See a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good, Jesus. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh yes, Jesus. You're turning all around, Lord. Jesus. Kau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kau tempat di mana kami berlindung ya Tuhan. Bahwa di bawah kepaksa sayap-Mu ya Tuhan. Kami aman ya Tuhan. And we want to build our life upon your love, Jesus. We want to build our life not on what people say, but in what you have done for us, Jesus. Thank you, Jesus. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to close around me. You are the Lord, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We call upon the name of Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart.
Hi church, it was such an amazing worship time, and I just want to thank you untuk setiap orang yang melayani saudara. Now I want to invite you, I want to first remind you bahwa online service tetap ada sepanjang bulan April saudara, dan nanti saya akan beritahu juga akan ada di Good Friday saudara, jam 10.30. Jumat Agung kita juga akan ada online service 10.30 saudara. Tune in saudara. Now I want to invite you to a time of giving saudara. Sebelum kita memberikan perpuluhan dan sebelum kita memberikan pemberian kita kepada Tuhan, saya mau bacakan ada satu ayat saudara. Saya mau bacakan ayat yang dituliskan waktu orang Israel saudara ada di dalam negeri pembuangan saudara, an exile saudara, yaitu di negeri Persia saudara. Saudara kalau lihat saudara, firman Tuhan berkata melalui Kores saudara, ini yang berkata saudara, dia berkata demikian, siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Lalu berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda, orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka sedang dalam pembuangan dan Tuhan pertama nggak meminta mereka pulang. Saya aneh ketika Tuhan nggak meminta mereka pulang untuk bangun tembok Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia di kemudian hari. Kenapa Tuhan malah mengirim mereka, saudara, Ezra nantinya dan kawan-kawan untuk membangun rumah Tuhan, saudara. Now, in time of crisis, Tuhan mengirim mereka membangun rumah Allah. Tapi saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita tahu ini yang menjadi sebuah titik balik di mana tembok Yerusalem, yaitu ekonomi mereka, saudara, yaitu kesejahteraan kota mereka dibangun saudara. So I believe saudara, in your life saudara, in my life saudara, this is a supernatural wisdom. Why do we tithe? Kenapa kita memberikan perpuluhan? Why do we give God offering? Kenapa kita memberikan offering even in an uncertain time saudara? Tuhan berbicara kepada Ezra dan kawan-kawannya, bangun rumah Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan lebih setia. When they did build, Tuhan memberkati mereka ekonomi, kesejahteraan, bahkan kota mereka. So today I want to invite you. I know this is not an easy time for you. I want to pray for you. I want to pray for your finance. I want to pray for untuk penyediaan dalam kehidupan saudara. Saya ingin berdoa untuk bisnis saudara. Tapi even now, if you give, jangan memberi karena terpaksa. Beri karena iman, karena supernatural wisdom. Bahwa Lord, as we build, as we keep on continue building your house, we know, kita percaya bahwa Tuhan akan bangun kota, Tuhan akan bangun kesejahteraan, Tuhan akan bangun penyediaan, Tuhan akan membangun kehidupan kami, bahwa God is faithful. Mari saya undang saudara untuk siapkan hati saudara. In the name of Jesus, as I pray for your giving. Lord, as we prepare our hearts, mari kami siapkan hati kami untuk memberi. Tuhan, even in this time of crisis, tapi kami ikuti di spiritual wisdom, supernatural wisdom, bahwa ketika mereka membangun rumah Tuhan, Tuhan, Engkau nggak tinggalkan mereka. Tuhan bangun kota Yerusalem, kesejahteraannya Tuhan kembalikan. Tuhan, kami mungkin saat ini sedang khawatir ekonomi, penyediaan, pekerjaan kami. Aku berdoa untuk setiap mereka yang terefek di dalam financial. Ada berkat Tuhan, protection Tuhan, bantuan dari Tuhan. Tapi Tuhan, biar ada iman dalam hati kami yang bangkit. Even now, kami tetap memberi. Kami memberikan Tuhan perpuluhan, kami membangun rumah Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan, Kau pasti bangun kesejahteraan kehidupan kami, keluarga kami, bahkan kota kami Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Yesus setiap orang yang memberi. Tuhan sentuh, Tuhan berkati, Tuhan yang perhatikan, Tuhan yang lindungi di dalam nama Yesus. Amin. Saudara bisa memberi melalui our bank transfer, saudara, melalui our bank saudara di Bank Mandiri, saudara bisa perhatikan di layar. Terima kasih saudara untuk tetap membangun rumah Tuhan. I don't say this, saya nggak memberitahu ini, saudara berkata seperti ini hanya dari hati yang tidak mengerti saudara. Tapi saya tahu ada efek yang begitu besar mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, kita berjalan dari apa yang kita tidak lihat. Supernatural wisdom leads us to great places saudara, in the name of Jesus. Saya undang Pastor Yohanes Jaya Pranata.
Selamat pagi saudara semua. Thank you sudah klik di link YouTube kami. Thank you sudah bergabung bersama dengan kami. Saya percaya hari ini ketika saudara menonton dari rumah, ketika saudara hari ini duduk di rumah dan saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara bukan hanya mendengar hanya dengan formalitas, tapi saya percaya hari ini saudara mendapatkan something, saudara akan mendapatkan makan. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa hari ini datang kepadaku dan makan roti ini, ia tidak akan lapar lagi. Dan saya berdoa hari ini, ketika Anda bergabung dengan kami, Anda akan dikenyangkan, Anda tidak akan haus lagi, Anda akan tidak lapar lagi. Sebelum saya mulai khotbah saya hari ini, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi Tuhan di tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh hidup Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan. Mungkin banyak hal Bapak yang kami pertanyakan Tuhan. Mungkin banyak hal Tuhan yang mungkin hari ini kami tidak mengerti why Tuhan. Tapi aku berdoa Tuhan, ada damai sejahtera boleh ada di dalam kami. Kami boleh merasakan damai sejahtera secara real Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amen Lord. So saudara, apa kabar Anda semua? Saya berharap saudara semua sehat. Saya berharap saudara ketika mungkin saudara sedikit sakit, saya berharap Tuhan menyembuhkan saudara. Saat ini mungkin kita bertanya-tanya saudara, mengapa Tuhan membiarkan COVID-19 menyerang dunia kita? Mungkin kita bertanya hari ini, Tuhan, mengapa Engkau memberikan kami suatu penyakit? Mungkin dari sekian daripada kita, karena COVID-19 ini, bisnis kita hancur berantakan. Semua planning yang telah kita rencanakan hancur berantakan. Mungkin ketika saudara berbisnis, cash flow Anda mungkin tidak lagi berjalan. Mungkin ketika saudara bekerja, perusahaan mengambil langkah untuk memulangkan atau bahkan mungkin ekstrimnya PHK, kita tidak pernah tahu. Tapi COVID-19 ini telah menghancurkan semua planning daripada manusia. Dan pertanyaan yang hinggap di dalam diri saya, di dalam kepala saya saudara, mengapa orang Kristen, mengapa anak-anak Tuhan juga mengalaminya? Bukankah Tuhan sudah berjanji berkata kita tidak akan kena penyakit sampar? Bukankah Tuhan berkata itu tidak akan menimpa kita? Bukankah Tuhan berkata Tuhan akan selalu memberkati kita? Bukankah Tuhan berkata orang Kristen kebal oleh sengatan ular? Why, and why? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Banyak pertanyaan yang hari ini kita tidak bisa jawab. In fact, saya mengambil sebuah kejadian di dalam Alkitab, di mana satu kejadian ini saya rasa jauh lebih ekstrim dibandingkan apa yang kita alami saat ini. Dan satu orang ini mengalami sebuah kejadian yang pada zaman dahulu, pada saat dia alami, kejadian yang dia alami, keadaan yang dia alami, yang dia lihat, sangat ekstrim. Dan orang ini bernama Ayub. Hari ini saya akan membawakan dari Ayub saudara. Kita bacakan Ayub 1 terlebih dahulu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, garis bawahi kata saleh atau blameless dalam bahasa Inggrisnya, dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub adalah orang yang blameless. Dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Di ayat 2 juga dikatakan bahwa Ayub begitu sangat kaya, mempunyai 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, dan lain-lain. Ayub adalah orang terkaya di sebelah timur.
Kalau kita melihat Ayub, saudara, Ayub adalah orang yang sangat sempurna, keluarga bahagia, sangat kaya, banyak orang respect dia. Sudah seperti sultan, saudara. Sudah seperti raja yang mempunyai kekayaan yang tidak terbatas, mempunyai segala hal. Dan bahkan selain kaya dan berbahagia, Tuhan sendiri yang berbicara di dalam Alkitab, di Ayub 1 ayat 1 dan 8, dan juga di Ayub 2 ayat 3. Saya tidak tampilkan di layar, saudara. Tuhan berbicara, Ayub adalah orang yang blameless, adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang jujur dan takut akan Allah. Bahkan Tuhan sendiri berbicara demikian, bukan kata manusia, tapi Tuhan juga berbicara, Ayub ini blameless. Semuanya perfect. Lalu lanjut di Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Kita baca terlebih dahulu. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, garis bawahi ini, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh atau blameless dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di ayat ini kita melihat bahwa Tuhan mengizini iblis untuk menghancurkan kepunyaan Ayub. Perhatikan ketika iblis berkata kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa?" Kurang lebih ayat ini berkata sedemikian. Iblis mempertanyakan Ayub. Iblis kurang lebih berkata seperti ini, "Tuhan, ya pasti dia takut akan engkau lah. Karena engkau memberkati dia dengan kekayaan, engkau memberkati dia dengan keluarganya, engkau yang memagari segala harta miliknya. Tanganmu sendiri yang menjaga dan memberkati dia. Ya jelas pasti blameless lah. Ya jelas dia pasti taat dan soleh kepadamu. Pasti seperti itu." Jujur saudara, ketika saya membaca Ayub, ada ketakutan di dalam diri saya. Ada pertanyaan yang saya begitu rema di dalam diri saya, dan saya bertanya, mengapa Tuhan seakan-akan jahat? Mengapa Tuhan mengizini iblis untuk menghancurkan Ayub, untuk menghancurkan harta kekayaan dan keluarga dari Ayub? Lebih lagi, perhatikan ayat tadi. Siapa yang pertama kali mention tentang Ayub? Apakah iblis? Bukan. Yang pertama kali mention tentang Ayub adalah Tuhan. Jadi ketika itu iblis datang setelah dia mengembara mengelilingi bumi, dan Tuhan berkata, "Hei iblis, engkau lihat anakku Yakub, engkau lihat ya Ayub, engkau lihat Ayub." Tuhan yang pertama kali mention tentang Ayub. Tuhan yang pertama kali berkata kepada iblis, "Hei, lihat anakku Ayub, engkau nggak lihat orang ini begitu blameless, begitu soleh." Iblis nggak tahu apa-apa. Iblis tidak pernah memperhatikan Ayub. Tapi Tuhan yang mention iblis untuk dia kasih tahu iblis, "Hei iblis, ini anakku yang begitu blameless, yang begitu soleh." So kenapa tuh? Oh my God, Tuhan yang mention, bukan iblis yang pertama kali cari gara-gara, tapi Tuhan yang mention Ayub pertama kali. Mengapa Tuhan? Mengapa engkau mengambil harta Ayub? Mengapa engkau memberikan kuasa kepada iblis? Ingat, iblis tidak punya kuasa, tapi Tuhan yang memberikan kuasa terlebih dahulu kepada
kepada iblis. Tuhan mengizinkan terlebih dahulu kepada iblis untuk mengambil hartanya. Bukankah Ayub orang yang blameless? Bukankah Ayub seorang yang soleh? Bukankah Ayub seorang yang takut akan Engkau, Tuhan? Kenapa, Tuhan? Kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Dan singkat cerita, iblis menghancurkan harta kekayaan Ayub. Singkat cerita, iblis menghancurkan keluarga dari Ayub sehingga hanya tersisa Ayub dan istrinya saja. Kita kembali ke ayat 1, saudara. Job is blameless. Ayub adalah blameless. Dalam bahasa Ibraninya, blameless berbunyi tam, yang mempunyai arti complete, perfect, atau whole. Untuk Anda yang belum pernah ke gereja kami mempunyai tema tahun ini adalah Shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera mempunyai bahasa aslinya Shalom, yang mempunyai arti yang sama, yang artinya complete, perfect, dan whole. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa tam atau blameless berbeda dengan shalom. Lalu apa bedanya? Izinkan hari ini saya menjelaskan lebih dalam dan mungkin sedikit panjang tentang tam, saudara. Di Ayub 9 ayat 20 sampai 21. Kita bahas dulu tentang tam. Kita lihat mengapa Tuhan melabeli diri Ayub dengan kata tam, bukan dengan shalom. Tuhan melabeli diri Ayub dengan tam. Perhatikan ayat 9, ayat 20. Di Ayub ini, di pasal ini Ayub sudah mulai mengkasihani diri. Dia memulai argumentasi dan pembelaan tentang dirinya. Mulai dari awal Ayub sampai dengan Ayub 34, Ayub mengeluarkan semua unek-uneknya. Ayub berkata tentang pembenaran dirinya. That's why Tuhan mengatakan dan melabeli Ayub adalah tam. Di ayat 9 ayat 20 sampai 21. Ayub berkata demikian. Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, atau tam, ia akan menyatakan ia tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Ayub mendeklar bahwa dirinya righteous. Ayub mendeklar bahwa dirinya adalah seorang yang blameless. Ada sekitar 9 kali di dalam pasal ini Ayub menyatakan dirinya righteous. Aku benar, aku tidak salah, aku tam, aku blameless. Kita lihat Ayub berpikir bahwa dia adalah blameless karena dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Dia berpikir aku sudah sangat baik. Aku sudah tidak melakukan dosa. Aku sudah benar. Izinkan saya lebih dalam lagi, saudara, membahas tentang tam. Perhatikan lagi di Ayub 29. Ayub 29 terdiri dari 25 ayat. Saya mulai dari ayat yang ke-11 untuk menyingkat waktu. Saya tidak bacakan semuanya, tapi saya akan ambil beberapa ayat saja. Ayub 29 ayat 11 terlebih dahulu. Apabila telinganya mendengar tentang aku, Ayub, aku itu Ayub, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, aku dipuji. Ketika orang mendengar tentang Ayub, ketika orang melihat tentang Ayub, orang akan melihat dia bahagia, orang akan melihat dia akan dipuji, Ayub akan dipuji. Ayat 15 berkata, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara yang tidak kukenal aku selidiki. Ayat 20, kemuliaan Ayub selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengar nasihatku.
Ayat 23, orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Ayat 25 yang terakhir, aku menentukan jalan mereka. Ayub menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Di pasal ini terdiri dari 25 ayat. Ayub mention tentang dirinya sebanyak 20 kali. Dan Tuhan hanya dimention dari ayat 1 sampai 5. Yang artinya selama ini Ayub selalu membanggakan perbuatannya. Ayub begitu bangga dengan perbuatannya. Ayub begitu bangga dengan kebenarannya. Ayub begitu bangga dengan kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain. Ayub begitu bangga dengan reputasi yang dia punyai oleh karena perbuatannya, oleh karena usaha dia. Ayub seakan-akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah kekuatanku, inilah yang sudah aku perbuat. Tuhan, inilah kesalehanku, inilah kebenaranku. Lihat ini semua, Tuhan. Aku melakukannya semua. Ayub sedang membanggakan dirinya sendiri. Ayub membanggakan kekuatan sendiri. Izinkan saya lebih dalam lagi, saudara. Ayub bukan hanya bangga dengan dirinya, tapi dia terkenal oleh teman-teman sekelilingnya bahwa dia begitu bangga dengan dirinya. Elifas yang merupakan teman dari Ayub berkata demikian di Ayub 4 ayat 5 sampai 6. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah? Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Ayub bersandar sepenuhnya. Ayub bersandar sepenuhnya kepada kesalehannya. Ayub bersandar penuh, berpengharapan penuh akan rasa takutnya akan Allah. Kita lihat ketika seorang temannya lagi yang bernama Bildad di ayat 18 berkata, maka Bildad orang Suah menjawab, bilakah engkau habis bicara? Sadarilah bahwa kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Perhatikan apa yang Bildad utarakan. Bildad menganggap Ayub seorang yang blameless. Tapi Bildad berkata kepada Ayub, mengapa engkau merendahkan kami? Mengapa engkau menganggap kami seorang binatang? Betul Ayub orangnya saleh, betul Ayub orangnya takut akan Tuhan, betul Ayub orangnya taat pada Tuhan. Tapi Bildad berkata kepada Ayub, mengapa engkau merendahkan orang lain? Saudara, apakah saudara pernah melihat ada orang yang rajin ke gereja, ada orang yang seakan-akan taat sama Tuhan, ada orang yang seakan-akan begitu kudusnya, tapi tendensinya selalu merendahkan orang lain? Saya sering melihat orang-orang seperti ini. Dan inilah hasil output dari dari seorang yang soleh, dari blameless. Tapi hari ini, saudara, saat itu bukan berarti Tuhan gak mau lihat Ayub. Bukan berarti Tuhan gak mau nolong Ayub. Ketika Ayub sudah selesai berbicara, sudah selesai mengasani dirinya, sudah selesai berkata tentang pembelaan dirinya, lalu tibalah Tuhan berkata demikian di Ayub 38. Tuhan berkata demikian, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi?
Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai kawan awan sehingga banjir meliputi engkau? Di ayat ini dan masih banyak ayat-ayatnya di satu pasal ini, tapi saya hanya sedikit membagikannya, saudara. Di ayat ini Tuhan declare, di ayat ini Tuhan memperlihatkan kepada dunia dan kepada Ayub, Tuhan yang menciptakan rasi bintang, Tuhan yang menciptakan dan menentukan hukum-hukum langit, Tuhan yang membuat matahari, Dia yang menentukan jarak matahari ke bumi dan dengan planet-planet lainnya. Dia menentukan kemiringan dari bumi. Dia menentukan kemiringan dari planet Jupiter. Dia menentukan gravitasi. Dia menentukan dan memikirkan sedemikian detailnya sebuah rasi bintang, sebuah susunan galaksi alam semesta. Tuhan yang juga membuat ombak berhenti pada tempatnya. Tuhan yang membuat pohon-pohon, Tuhan yang menentukan dasar dari bumi, Tuhan semua yang menentukan dan Tuhan semua yang membuatnya. Dan Tuhan ingin berkata kepada Ayub dan saudara bahwa aku ini pencipta semuanya. Kekuatanmu Ayub dan kekuatanku jauh berbeda. Ayub, engkau terlalu membanggakan kekuatanmu. Kekuatanmu terlalu kecil, Ayub. Dan lihat kekuatanku, Ayub. Kita jauh berbeda. Dan perhatikan saudara, ketika Tuhan yang menciptakan semuanya, Tuhan yang menciptakan rasi bintang, Tuhan yang menciptakan galaksi dan planet-planet lain, di tengah dahsyatnya Tuhan memperhatikan Ayub. Tuhan tetap memperhatikan saudara dan saya. Dia melihat dan berkata kepada iblis, "Hei iblis, lihat Ayub. Lihat Ayub. Di tengah dahsyatnya kekuatan Tuhan, di tengah begitu sibuknya Tuhan dalam tanda kutip, Dia memperhatikan Ayub. Dia memperhatikan saudara dan saya. Sadarkah saudara dan saya hari ini? Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kalau Tuhan yang menciptakan rasi bintang, kalau Tuhan yang mengatur pergerakan matahari, bumi dan beserta isinya dan beserta galaksi, masa Tuhan gak sanggup untuk mengontrol sebuah pandemi ini? Masa Tuhan gak sanggup untuk menyembuhkan saudara? Masa Tuhan yang begitu besar menciptakan yang segalanya, masa Dia tidak sanggup untuk memulihkan finansial saudara? Masa Tuhan gak sanggup untuk menyembuhkan saudara? Di tengah sibuknya Tuhan, di tengah yang Tuhan menciptakan semuanya, Dia masih melihat Anda. God is the creator of all things, yet God sees you as the one He loved. Mungkin dia melihat Ayub, keadaannya baik-baik saja saat itu. Mungkin Tuhan melihat Ayub, keadaannya sudah kaya, bahagia. Mungkin dia melihat saudara dan saya hari ini, kita sudah baik-baik saja Tuhan. Sebelum COVID-19 ini terjadi, kita semua baik-baik saja Tuhan. But why? Remember, baik menurut Ayub, baik menurut manusia, bukan berarti yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan gak mau memberikan yang baik untuk saudara. Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk saudara. God doesn't want to give you a good thing. God wants to give you the best thing. Tuhan lihat Ayub, dia blameless, dia soleh. Tuhan lihat Ayub, aku sudah kuat Tuhan, aku sudah soleh Tuhan, aku sudah mendapatkan semuanya Tuhan. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan berkata, Ayub, kekuatanmu gak pernah cukup Ayub, kemuliaanmu gak pernah cukup. Perhatikan ada satu ayat di mana tam atau blameless dan shalom bertemu di dalam satu ayat. Di Mazmur 37 ayat 37. Mark the perfect man atau the perfect
And behold the upright, for the end of that man is peace, atau shalom. Amen. Saat itu Tuhan melihat Ayub, dia berusaha untuk perfect. Tuhan perhatikan, Tuhan lihat Ayub. Tapi Tuhan berkata, nggak cukup. Ini nggak cukup baik untuk engkau Ayub. Ini nggak cukup baik untuk engkau Ayub. Let me do it. I will give you shalom. Aku akan memberikan kekuatanku. Aku akan memberikan, bukan kekuatanmu, bukan berdasarkan kekuatanmu. Aku akan memberikan kekuatanku. Aku akan memberikan diriku, Ayub, untuk engkau. Yang artinya, dan maaf, ini ada perbedaan utama antara tam dan shalom. Tam mempunyai root adalah tamam. Tamam mempunyai arti yang sama dengan tam, complete, perfect, dan whole. Tapi shalom mempunyai root, akar kata shalem. Semua sama, complete, perfect, whole. Tapi ada satu arti lagi di dalam shalem, yaitu has been paid off. Sudah dibayar lunas. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Tam selalu berbicara hasil dari pekerjaan diri sendiri. Saya berkata tadi tam ada 15 kali dimention di dalam perjanjian lama. Dan semua 15-15-nya adalah output dari kerja keras atau usaha manusia. Sedangkan shalom, kalau saudara melihat ada 242 kali dimension di perjanjian lama. Shalom selalu berbicara Tuhan yang beri. Shalom selalu berbicara Tuhan yang kasih. Shalom selalu berbicara biarkan aku yang melakukan. Shalom selalu berbicara the war is mine. Peperangan ini milikku. Dan Tuhan mau Ayub mendapatkan shalom ini. Dan Tuhan berkata, engkau tidak cukup untuk tam, engkau tidak cukup menjadi orang yang blameless. Aku akan memberikan shalom kepadamu. Ketika Ayub berpikir, tam, aku sudah blameless. Mungkin bagi dia itu adalah hal yang baik. Tapi enggak menurut Tuhan. Mungkin bagi saudara dan saya hari ini, keuangan kita sudah baik. Tapi mungkin tidak bagi Tuhan. Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Mungkin kondisi saudara hari ini, kesehatan saudara hari sudah terbaik. Tuhan berkata, nggak cukup, aku ingin memberikan yang jauh lebih baik lagi. Kita lompat di Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Saya entah mengapa saudara, begitu virus corona mulai kurang lebih 1 bulan di Indonesia ini, dari awal bulan sampai sekarang saya selalu terpikir dengan Ibrani 12 ini. Ada satu ayat yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Perhatikan ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayub digoncangkan. Sekeliling Ayub digoncangkan. Iblis menghancurkan harta benda Ayub. Iblis menghancurkan kesehatan Ayub. Dari Ayub 1 sampai Ayub 41. Ada kurang lebih 9 bulan lamanya. Iblis menggoncangkan, atas izin Tuhan, iblis menggoncangkan Ayub. Dan Ayub dimulai dari gak apa-apa, apa yang dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Aku terlahir telanjang dan aku akan kembali dengan telanjang. Ayub masih merasa kuat. Tapi setelah 9 bulan, mental dari Ayub down. Mungkin hari ini saudara, mungkin kita sedang digoyangkan. Finansial kita
sedang digoyangkan. Kesehatan kita sedang digoyangkan. Pekerjaan kita sedang digoyangkan. Hal-hal yang tadinya tempat kita berpegang teguh, hal-hal yang tadinya tempat kita berharap, wah tenang, masih banyak uang di rekening. Oh tenang, pekerjaanku super lancar. Oh tenang, bisnisku super besar. Oh tenang, kesehatanku, saya adalah orang yang kuat. Setiap hari vital, setiap hari nge-gym, setiap hari makan diet food, setiap hari makan healthy food. Kesehatanku semua sedang digoyangkan. Semua sedang tergoyang dan semua tergoyangkan. Tapi hari ini saudara, Tuhan bicara kepada saya dan saudara. Uang saudara nggak cukup baik karena itu tergoncangkan. Pekerjaan saudara itu tidak cukup baik. Ketika saudara menaruh pengharapan di uang saudara, di pekerjaan saudara, dan ini semua terjadi, semua tergoncang. Tuhan berkata, itu nggak cukup baik. Posisi saudara di tempat kerja nggak cukup baik karena itu tergoncangkan. Kesalehan dan perbuatanmu hari ini, engkau bertanya-tanya, Tuhan, aku adalah anak Tuhan, aku sudah taat, aku sudah hidup kudus. Terguncangkan juga. Terguncangkan juga hasil usaha kita. Terguncangkan juga hasil ketaatan kita. Tapi hari ini saudara, Tuhan berkata di Ibrani 12, Tuhan mau memberikan, atau lebih tepatnya Tuhan sudah memberikan sesuatu yang tidak tergoncangkan. Dan hari ini izinkan saya berkata dengan statement ini. Let God remove things that can be shaken so that the unshaken may remain. Biarkan Tuhan izinkan Tuhan menggoncang finansial saudara. Izinkan Tuhan hari ini virus corona, keadaan kita, keadaan negara kita menggoncangkan segala sesuatu. Supaya apa? Supaya tetap tinggal di dalam diri saudara dan saya sesuatu yang tidak tergoncangkan. Supaya kita bisa melihat sebenarnya, uang tidak menyelamatkan kita, posisi tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi supaya kita bisa melihat, mata kita bisa melihat, ada sesuatu dalam diri saudara dan saya, sesuatu yang tidak dapat digoncangkan. Lalu apa yang terjadi kepada Ayub setelah Tuhan menggambarkan dirinya begitu hebat tadi? Di Ibrani 42, pasal terakhir di dalam Ayub, ayat 1 sampai 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu Tuhan bahwa engkau bisa melakukan segala sesuatu Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang indah. Aku tahu Tuhan. Tapi di ayat 5 saudara, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang saja Tuhan, aku tahu engkau bisa melakukan segala sesuatu. Hanya dari kata orang aja Tuhan, engkau baik. Engkau mempunyai rencana yang indah. Engkau sudah pernah menyembuhkan orang-orang. Engkau membuat mukjizat hanya dari kata orang saja. Tapi hari ini saat itu Ayub mendapatkan sebuah breakthrough. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Atau dalam versi bahasa Inggris, versi The Message berkata, now I have it all first hand. Now I have it all first hand from my own eyes and ears. Tuhan gak mau Ayub, saudara, mendengar bahwa kebaikan Tuhan dari kata orang aja. Tuhan gak mau Ayub gak mengalami langsung kekuatannya. Tuhan gak mau Ayub melihat hanya cuma mendengar dari kata orang. Oh Tuhan baik, oh Tuhan begitu sempurna, oh Tuhan katanya begini, oh Tuhan katanya pernah menyembuhkan orang-orang yang sakit, oh Tuhan pernah menyembuhkan orang-orang yang sakit parah yang dokter sudah klaim. Tidak saudara, Tuhan mau Ayub dan saudara mengalami first hand, mengalaminya sendiri.
Tuhan gak mau saudara hanya mendengar Tuhan itu baik dan berkuasa. Tuhan mau saudara first hand, melihat, to have it all. Tuhan mau saudara menjadi orang yang merasakan langsung pertolongannya. Tuhan mau menjadikan saudara menjadi orang yang merasakan langsung kekuasaannya untuk memulihkan finansial saudara. Mungkin saudara pernah mendengar bahwa Tuhan memulihkan finansial, Tuhan memulihkan bisnisnya, Tuhan memulihkan pekerjaannya. Tapi hari ini saya mau declare untuk saudara dan saya melihat langsung tangan Tuhan. Saudara melihat langsung dengan mata dan telinga saudara. Tuhan mau saudara menjadi orang yang melihat langsung kesembuhan dalam diri saudara. Tuhan mau mata Anda tertuju langsung, bukan apa kata orang. Tuhan mau declare kepada diri saudara, hey, aku mau engkau mendengar langsung, mengalami langsung. God wants you to see and experience His love firsthand. I don't know saudara, saya hanya saat ini saya merasa bahwa saya perlu berdoa untuk saudara yang sedang sakit apapun. Mungkin saudara sudah dinyatakan positif corona saudara. Saya singkirkan sedikit khotbah saya ingin berdoa untuk saudara. Bilang kau ada sakit, dimanapun sakitnya, taruh tanganmu di area yang sakit. Bilang kau hari ini terdiagnosis corona, COVID-19, taruh tanganmu di dada. Aku ingin berdoa untuk saudara. Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku declare Tuhan kesembuhanmu. Aku declare Tuhan bahwa kesembuhan kami datang daripadamu Tuhan. I declare Tuhan bahwa segala sakit penyakit yang ada di dalam diri kami Tuhan tidak berkuasa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa boleh ada kesembuhan yang kami boleh lihat langsung Tuhan. Bukan dari apa kata orang, bukan orang lain yang mengalaminya, tapi kami mau mengalaminya Tuhan. Kami mau mengalaminya Tuhan. Kami ingin melihat dengan mata kepala kami sendiri kesembuhan itu terjadi Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menaruh tangannya di tempat yang sakit Tuhan. I declare Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku berteriak Tuhan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan kesembuhan itu terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin Lord. Kita kembali saudara. Kita kembali di Ibrani 12 saudara. Perhatikan ayat 28. Setelah tadi Tuhan mention ada yang terguncangkan dan tidak terguncangkan. Perhatikan ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Ternyata kata mari kita mengucap syukur mempunyai pengertian atau translation yang berbeda. Dalam bahasa Inggrisnya, mari kita mengucap syukur mempunyai arti let us have grace. Let us have dalam bahasa Yunani-nya, dalam bahasa aslinya itu artinya echo. Artinya bahasa Yunani echo yang mempunyai arti to hold oneself to a thing, untuk menempatkan, untuk mengikat diri kita, untuk menaruh harapan kita to a thing. What is the thing? Into what? Into a grace. Let us have grace. Let us have grace. What is grace? Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kekuatan Tuhan yang memberi. Kasih karunia tidak bisa didapatkan ketika kita berusaha sepenuhnya dengan ketaatan, dengan kekudusan kita. Tapi kasih karunia diberikan secara cuma-cuma oleh pengorbanan Yesus. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih karunia diberikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. Jadi Tuhan berkata kepada saya dan saudara, kita mungkin belum pernah merasakan kasih karunia secara langsung. Meskipun kita sudah mendapatkan, tapi kita tidak bisa merasakan secara nyata tentang grace, tentang kasih karunia.
Tapi kita mungkin belum pernah merasakan betapa dalamnya kasih karunia Tuhan. Izinkan saya berkata kepada saudara sebagai kalimat penutup khotbah saya hari ini. Bukan karena kekuatan Anda, bukan karena usaha Anda, bukan karena kekudusan saudara dan saya. Ada satu hal yang tidak akan terguncangkan dari dunia ini. Ada satu hal yang tidak dapat terguncangkan apapun kondisi kita. Ada satu pribadi yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ada satu pemberian yang tidak bisa ditarik oleh siapapun. Ketika banyak hal sudah tidak bisa diharapkan lagi, ada satu pribadi yang tidak bisa terguncangkan. His grace for you can never be shaken. Kasih karunia Tuhan dalam diri saudara tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Dan Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kita berbeda dengan Ayub, saudara, karena pada saat itu the Redeemer belum datang. Pengorbanan Yesus belum terjadi. Tapi hari ini saya dan saudara bisa merasakan, bisa mendapatkan kasih karunia. Saya berdoa saudara untuk saudara dan saya, bahwa kita bisa melihat mata kita di Ibrani 12 di ayat awal, di ayat 2 lebih tepatnya, fixing our eyes into Jesus, yang memimpin kita di dalam iman dan membuat iman kita menjadi sempurna. Sempurna dalam bahasa aslinya artinya komplit, bahwa iman kita boleh sempurna, bahwa kita boleh sempurna. Kita bisa menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita bisa melihat Yesus. Kita menjadi Jesus aware. Dan saya berdoa untuk saudara, saudara bisa memegang kasih karunia begitu nyata. Izinkan saya berdoa saudara. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk hari ini Bapak. Ketika uang tidak bisa menyelamatkan kami, ketika pekerjaan yang tadinya membuat kami bisa merasa aman Tuhan, sekarang tidak bisa lagi Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, untuk setiap daripada kami Tuhan, kami bisa berpegang penuh, kami bisa berharap kepadamu. Kau berkata bahwa barang siapa berharap dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan. Tuhan berkata, Ayub, engkau menjadi seorang yang blameless itu tidaklah cukup. Tuhan mau menjadikan Ayub dari seorang yang tam menjadi seorang yang mempunyai shalom. Dan shalom itu tidak bisa didapatkan oleh cara apapun, kecuali dengan pemberian, kecuali dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan aku berdoa hari ini untuk saudara semua, bahwa engkau boleh berpegang penuh, kau bisa memegang secara real betapa baiknya, betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan terhadap engkau. Engkau menjadi orang yang bisa merasakan langsung first hand, melihat kesembuhan first hand, melihat Tuhan memulihkan finansial saudara first hand, melihat damai sejahtera. Daud berkata, walaupun dalam lembah kekelaman seperti sekarang ini, Tuhanlah gadaku dan tongkatku, aku tidak akan goyah. Aku bisa merasa tenang. Dan hari ini aku berdoa di tengah kondisi yang tidak pasti saudara, engkau akan merasakan tenang, engkau akan merasakan damai sejahtera, engkau akan merasakan keutuhan yang sejati, yang tidak akan tergoncangkan. Di dalam nama Yesus, amin. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku ragu akan setiap langkahku dan rencanaku. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku.
sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku, sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus kau Tuhan. Katakan bersama, bersamamu oh Tuhan, takkan pernah ku ragu akan setiap langkahku dan rencanaku. Bersamamu, bersamamu oh Tuhan, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku, sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus kau Tuhan. Hello, the cause. It was amazing experience in our online service. Amazing worship, amazing message dari Pastor Yohanes Jaya Pranata. Sungguh kita menerima keutuhan karena kebenaran yang dari Tuhan, bukan karena kebenaran yang dari diri kita. Amen. Jadi saya percaya ada keutuhan karena saudara telah ada di dalam Kristus. Akan ada wholeness even in your family. Saya mau ingatkan kita tetap ada online service saudara selama bulan April setiap hari Minggu, dan juga saudara Jumat Agung, yaitu Jumat depan ini saudara, kita akan merayakan juga jam 10.30 online service. Jam 10.30 saudara, is gonna be an amazing message. Saudara, ada protection under the blood. Saudara, is a special message saudara. Oleh karena itu tune in jam 10.30 untuk Jumat Agung saudara. Saya percaya as you feed from Christ saudara, you are blessed and prosperous saudara, dimanapun saudara berada, even in this situation. So remember, feed yourself from Jesus saudara. Kita dengar begitu banyak berita, tapi feed from Jesus to receive strength in times of crisis, even as this saudara. Mari saudara, saya undang saudara untuk mengangkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memeliharamu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, keutuhan, wholeness. Apa yang sudah hilang Tuhan akan kembalikan, apa yang rusak Tuhan pulihkan, dan Tuhan berikan kau completeness and shalom, peace upon peace, in the name of Jesus. Receive that for you and your family. Amen.